Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Daka Noval Hakim dengan NIM C240121101 kelompok 6 shift siang. Pada kesempatan kali ini aku bakalan micro teaching mengenai praktikum yang aku lakuin minggu ini, yaitu reproduksi. Nah, di reproduksi ini membahas tentang tingkat kematangan gonad serta fekunditas dan diameter telur. Namun diameter telur bakalan dibahas pada minggu depan. Nah, tingkat kematangan gonad itu apa sih? Jadi tingkat kematangan gonad itu yaitu tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Nah, tingkat kematangan gonad ini merupakan bagian penting dari konsep biologi perikanan dan juga indeks kematangan gonad. Karena informasi ini berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan. Nah, penentuan tingkat kematangan gonad itu terbagi menjadi dua, yaitu secara morfologis dan histologis. Kalau penentuan tingkat kematangan gonad secara morfologis itu dilakukan pengamatan secara melihat langsung ukuran dari gonad tersebut dengan mata telanjang. Sedangkan secara histologis tingkat kematangan gonadnya ditentukan dari mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ikan saat pertama kali matang gonad. Yang pertama ada faktor internal, yaitu perbedaan spesies, umur, ukuran, dan sifat fisiologis ikan tersebut. Dan yang kedua ada faktor eksternal, yaitu suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan perairannya. Nah, ada informasi tambahan juga. Ikan yang periode hidupnya pendek akan cepat mengalami kematangan gonad, sedangkan ikan yang berumur panjang justru mengalami masa kematangan gonad yang lumayan lama. Selanjutnya, fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Nah, itu juga biasanya disebut dengan fekunditas mutlak. Nah, ada juga yang namanya fekunditas nisbi. Apa itu? Fekunditas nisbi adalah jumlah telur per satuan berat ataupun panjang. Nah, ada juga yang namanya fekunditas total, yaitu telur keseluruhan yang dihasilkan ikan selama hidupnya dari mulai memproduksi sampai dia mati. Nah, untuk metode penghitungan fekunditas ini terbagi menjadi 4, yaitu ada metode kerja langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan menghitung telur ikan secara langsung satu persatu. Nah, yang kedua ada metode gravimetri. Nah, metode gravimetri ini metode yang dilakukan dengan menghitung berat gonadnya. Nah, terus yang ketiga ada volumetri. Nah, volumetri ini dengan cara mengukur volume dari gonad tersebut dan dimasukkan ke dalam gelas ukur. Nah, yang terakhir adalah metode kerja gabungan. Nah, metode kerja gabungan ini merupakan perpaduan antara ketiga metode yang telah aku sebutin tadi. Nah, pada saat praktikum tadi, aku kebagian metode gravimetri. Nah, pada metode ini pertama kali yang dilakukan yaitu mengukur berat gonadnya secara keseluruhan. Terus dibagi 3, jadi ada anterior, middle, sama posterior. Nah, setelah udah dibagi 3 itu lalu didokumentasikan dan diburai isi dari gonad dari masing-masing anterior, middle, dan posterior tersebut. Nah, setelah diburai lalu dihitung lagi beratnya ke timbangannya sampai 0,100 gram.
Setelah dihitung masing-masing dari tadi 0,100 gram kira-kira, lalu sisa yang sudah dihitung tadi yang tidak terpakai itu ditaruh lagi ke wadah yang pertama, lalu yang setelah diukur ditimbang tadi dimasukkan lagi ke cawan petri itu, lalu diberi aquades. Nah, setelah diberi aquades lalu kita burai lagi sampai jadi telur kecil gitu, lalu dihitung menggunakan counter sampai semuanya terhitung kira-kira. Nah, setelah dihitung lalu dicatat datanya beserta tadi berat masing-masing dari anterior, posterior sama middle. Terus lalu dihitung rata-rata beratnya sama dihitung rata-rata telurnya, lalu dihitung fekunditasnya. Nah, mungkin sekian dari micro teaching saya pada kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video guys.